Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, tim sidang, saya Desti Rohayani, NPM 1811060407, jurusan Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis klorin terhadap keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Alasan memilih judul. Alasan saya memilih judul ini ada dua. Yang pertama alasan objektif, dan yang kedua alasan subjek. Alasan objektif, yang pertama itu banyak petugas kolam renang kurang mengetahui pemberian kadar klorin yang sesuai dengan kadar air di kolam renang. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia kurang mengetahui dampak klorin terhadap kesehatan. Sedangkan alasan subjek, yang pertama, untuk memperoleh data bahan utama penyusun proposal skripsi, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang pendidikan biologi, fakultas dan tarbiyah. Yang kedua, dari alasan yang penulis bahas bahwa peneliti ini adalah relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari pengalaman. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka masalah yang teridentifikasi adalah yang pertama, tidak sesuainya kadar pH klorin yang diberikan pada kolam renang bisa mengakibatkan iritasi mata pada penggunanya. Yang kedua, banyak petugas yang belum mengetahui kadar klorin yang harus digunakan di dalam air kolam. Rumusan masalah. Berdasarkan rangkaian di atas, rumusan masalah ini adalah menganalisis klorin terhadap keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis klorin terhadap keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menambah wawasan peneliti dalam ilmu biologi, khususnya dalam ilmu kimia, dan sebagai sumber data dalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam ujian sarjana. Yang kedua, memberikan tambahan informasi ilmiah, khususnya kepada pekerja kolam renang, tentang pemberian kadar klorin yang sesuai dengan kadar air kolam renang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Yang ketiga, rujukan pada penelitian lebih lanjut. Sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini, peneliti akan menjabarkan apa saja bagian-bagian dari proposal yang dibuat, yaitu terdapat halaman depan yang berupa judul, nama dosen, nama pembuat, NPM penulis, jurusan penulis, logo, dan asal instansi. Bab 1 berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi klasifikasi dan morfologi, pemeriksaan kadar sisa klor, breakpoint chlorination atau BPC, pemeriksaan pH, pH air kolam, kualitas kimia kolam renang, definisi iritasi mata, kelemahan klorinasi, analisis pengguna kolam renang, definisi kaporit atau kalsium hipoklorit. Bab 3 berisi tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, metode penelitian, populasi sampel dan pengambilan sampel, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. Definisi klorin. Klorinasi air kolam renang merupakan salah satu bentuk pengolahan air kolam renang yang bertujuan untuk mematikan mikroorganisme patogen dan mengoksidasi bahan-bahan kimia dalam air kolam renang dengan proses pemberian klorin dalam air. Senyawa klor yang umum digunakan adalah gas klor, senyawa hipoklorit, klor dioksida, bromet klorida, dihidroisocyanuret, dan kloramin.
Klorin yang ditambahkan pada air kolam renang akan bereaksi dengan amoniak pembentuk kloramin atau monokloramin dan dikloramin. Pada awal penyisihan amonium sampai amonium NH4+, hampir tersisih sempurna dan menghasilkan gas N2. Pemeriksaan kadar sisa klor. Pemeriksaan kadar sisa klor dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat spektrofotometer. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990, syarat kadar sisa klor dalam air kolam renang adalah sebesar 0,2 sampai 0,5 mg, sementara WHO Guidelines for Safe Recreational Water Environments Volume 2 Swimming Pool and Similar Environment mensyaratkan kadar sisa klor yang baik adalah 0,2 sampai 1 ppm. Kandungan sisa klor bebas dalam air sengaja dipertahankan sebesar 0,5 mg untuk membunuh kuman patogen dalam air. Breakpoint chlorination atau BPC. Breakpoint chlorination adalah penentuan jumlah klor yang dibutuhkan dalam pereaksian sehingga semua zat yang dapat dioksidasi menjadi teroksidasi, amoniak hilang sebagai gas N2, dan masih ada residu klor aktif terlarut yang konsentrasinya dianggap perlu untuk disinfeksi mikroorganisme. Pemeriksaan pH. Pemeriksaan pH dilakukan di lapangan dengan menggunakan alat pH meter. Kadar pH air kolam. Kolam renang pH atau potensial hidrogen merupakan ukuran tingkat asam atau yang terdapat di dalam suatu larutan. Kadar pH diukur dengan menggunakan alat yang bernama pH meter. pH air kolam renang yang netral berdampak pada kinerja disinfektan untuk membunuh bakteri yang terdapat di kolam renang lebih efektif. Kualitas kimia kolam renang. Pengukuran kualitas kimia kolam renang meliputi kadar sisa klor, pH air, dan alkalinitas air kolam renang. Pemberian kaporit difungsikan sebagai desinfeksi kolam renang, menjaga kolam renang tetap bersih dan jernih. Fungsi dilakukan desinfeksi yaitu untuk membunuh bakteri yang terkandung di kolam renang. Definisi iritasi mata. Secara teori, iritasi mata yang diperoleh seseorang setelah berenang di kolam yang menggunakan sistem klorinasi dapat tergolong dalam konjungtivitis kimia atau keratitis kimia. Iritasi tersebut disebabkan karena paparan zat iritan seperti klorin ataupun senyawa kimia lain dalam air. Apabila paparan tersebut menyebabkan peradangan pada selaput konjungtiva, maka tergolong sebagai konjungtivitis kimia. Namun jika iritasi terjadi pada daerah kornea mata, maka hal tersebut digolongkan sebagai keratitis kimia. Selain klor, penyebab terjadinya gangguan iritasi mata pada pengguna kolam renang adalah kebiasaan buang air kecil, buang ingus, dan meludah di kolam renang, serta membilas badan di kolam renang dengan menggunakan sabun dan sampo yang dapat mempengaruhi kandungan amonia dalam air kolam renang. Kelemahan klorinasi. Kelemahan klorinasi adalah adanya korelasi positif antara kaporit dengan senyawa organohalogen yang merupakan hasil reaksi antar klor dengan senyawa organik berhalogen yang terdapat dalam limbah. Salah satu senyawa organohalogen adalah trihalometan. Semakin tinggi konsentrasi kaporit, semakin tinggi pula probabilitas terbentuknya THM atau trihalometan bersifat karsinogenik dan mutagenik. Untuk mengeliminasi terbentuknya THM, penentuan titik breakpoint chlorination menjadikan penting sebelum aplikasi kaporit di lapangan. BPC adalah jumlah klor aktif atau ion OCI dan HOCl yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan organik dan bahan anorganik
yang terlalu dalam limbah, dan kemudian sisa klor aktifnya berfungsi sebagai disinfektan. Analisis pengguna kolam renang. Analisis terhadap jawaban pengguna kolam renang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, menghasilkan beberapa hal pertanyaan yang terkait dengan analisis klorin terhadap keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang. Jawaban salah yang diungkapkan hampir seragam, yaitu mengalami gejala yang serupa seperti merasa gatal, panas, pedih, dan bagian mata. Dan hasil pemaparan proposal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.